Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Ketemu lagi nih sama Pak Roni dan hari ini kita akan membahas tentang globalisasi. Dan Bapak akan mulai dari kalian tentu pernah berbelanja dengan smartphone kalian. Dengan satu kali tap saja pada aplikasi belanja online kalian, kalian bisa mengakses produk-produk yang diproduksi oleh orang lain baik dari seluruh dunia. Jadi produk-produk tersebut bisa kalian beli. Lalu tentu kalian juga sering berkomunikasi atau chatting dengan teman-teman atau orang lain yang ada di seluruh penjuru dunia ini dengan aplikasi media sosial kalian. Atau kalian tentu pernah menonton film-film dari luar negeri, terutama drama Korea misalnya yang sering kalian tonton. Dan beberapa contoh tadi merupakan contoh dari globalisasi. Dan setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk mampu mendeskripsikan pengertian globalisasi dan menjelaskan bentuk globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Kita akan simak dari mulai peta konsep dari globalisasi. Jadi di sini kalian bisa lihat ya peta konsepnya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian globalisasi dan bentuk globalisasi serta bagaimana upaya menghadapinya. Setidaknya ada 5 bentuk globalisasi, yakni globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, dan globalisasi bidang transportasi. Kita akan mulai dari pengertian globalisasi dulu nih. Globalisasi itu diambil dari kata global atau universal. Dan orang pertama yang pertama kali mengemukakan istilah globalisasi ini adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Globalisasi sendiri mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun bidang sosial budaya. Jadi, globalisasi itu suatu keadaan atau kondisi di mana batas-batas suatu negara, batas-batas geografis suatu negara itu sudah mulai kabur. Jadi, seluruh negara, orang itu sudah bisa terkoneksi satu sama lain. Seperti itu, dan kita akan membahas selanjutnya yaitu bentuk globalisasi yang pertama, yaitu tentu kalian sudah sangat mengenal ciri khas dari budaya bangsa kita, yaitu cium tangan gitu kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tua kalian atau kepada guru-guru kalian. Dan itu merupakan budaya bangsa ya. Dan dengan adanya globalisasi ternyata ada tantangan baru nih, bentuk globalisasi ini yang namanya globalisasi budaya. Dan budaya-budaya seperti ini jangan sampai luntur ya. Contoh globalisasi budaya yang lain adalah penggunaan bahasa Inggris. Dan tentu akan ada manfaatnya. Manfaatnya memperkaya budaya bangsa dan juga kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan orang yang ada di seluruh dunia. Namun ada pula ancaman di mana budaya asing ini atau penggunaan bahasa Inggris ini mampu menggeser atau menghilangkan budaya asli bangsa kita. Jadi perlu upaya-upaya tertentu dalam rangka menghadapi upaya globalisasi ini ya. Jangan sampai budaya-budaya kita yang luhur ini kemudian luntur oleh budaya-budaya asing. Dan upaya menghadapinya diantaranya menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya bangsa Indonesia, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya kita ya, dan mematenkan setiap budaya bangsa Indonesia serta mempublikasikannya. Jadi jangan sampai nih budaya kita ada yang dipatenkan atau dicuri oleh negara lain ya. Dan ada juga berpegang teguh pada nilai religius dan spiritual. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat kita. Jadi itu adalah upaya menghadapi atau membendung atau meminimalisir dampak negatif dari adanya globalisasi budaya. Kita akan lanjut ke bentuk globalisasi dan upaya menghadapinya di bidang teknologi informasi. Smartphone yang kalian genggam sekarang untuk menyimak video pembelajaran ini merupakan salah satu bentuk globalisasi di bidang komunikasi, yaitu komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain, seperti video ini misalnya. Dan contohnya adalah kemajuan teknologi komunikasi. Tentu ada manfaat dan ada ancamannya ya. Manfaatnya, kita bisa berkomunikasi dan mengakses informasi dengan cepat dan mudah.
kalian yang ada di rumah sana, sementara Bapak yang ada di sini, Bapak bisa menyampaikan informasi dan video pembelajaran ini lewat teknologi komunikasi. Dan tentu memiliki ancaman juga, diantaranya digunakan untuk hal yang negatif atau melawan hukum. Kan bisa saja ya, jadi sekali lagi tergantung penggunanya yang namanya gawe itu. Dan bagaimana sih upaya menghadapi dari globalisasi komunikasi ini? Di antaranya ada memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai fungsi dan kebutuhannya. Memanfaatkan alat komunikasi dengan kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Dan yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Jadi kita semua harus mampu menyaring seluruh informasi yang masuk kepada kita dan kita harus meng-cross-check-nya dulu ya. Jangan sampai kita terpengaruh atau terhasut oleh informasi yang salah atau hoax tadi. Dan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bentuk globalisasi yang ini. Kalian bisa lihat gambarnya. Ini merupakan salah satu contoh dari globalisasi ekonomi. Kita akan bahas sama-sama bentuk globalisasi, manfaat, ancaman, dan bagaimana cara menghadapinya. Globalisasi sendiri contohnya adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini merupakan suatu perdagangan di mana seluruh dunia itu menurunkan hambatan-hambatan di dalam perdagangan bebas agar barang-barang secara bebas mampu berpindah dari satu negara ke negara lain tanpa adanya hambatan seperti tarif, pajak, dan lain sebagainya. Dan manfaatnya tentu mudah mendapatkan produk, namun ada pula ancamannya yaitu produsen dalam negerinya terpuruk sehingga konsumen-konsumen dalam negeri kita lebih senang berbelanja di produk-produk luar negeri. Bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama adalah menyiapkan SDM yang kompeten dan kompetitif. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah tentu agar produk-produk kita mampu kompetitif dan bersaing dengan produk-produk luar negeri. Menghilangkan praktik KKN, mendorong pengusaha lokal dan kecil untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif sekali lagi agar produk dalam negeri kita mampu bersaing dan memenangkan persaingan dengan produk-produk luar negeri. Lanjut, kita bahas ke bentuk globalisasi dan upaya menghadapinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi iptek ini contohnya adalah penggunaan teknologi komputer. Dan tentu saja kita akan bahas bentuk globalisasi, manfaat, ancaman, dan bagaimana upaya menghadapinya. Manfaatnya tentu memberikan banyak kemudahan kepada kita dan kenyamanan bagi kehidupan. Kalian yang belajar, orang tua kalian yang bekerja, itu semua dimudahkan dengan adanya teknologi komputer. Lalu ada juga ancaman sih, diantaranya bisa jadi ada juga ketertinggalan di bidang iptek ya, atau dampak negatif informasi yang masuk secara masif ya. Dan bagaimana upaya menghadapinya, diantaranya berkompetisi dalam kemajuan iptek, meningkatkan motivasi berprestasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, berorientasi ke masa depan, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern di segala bidang. Itu tadi tentang globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah globalisasi transportasi. Dan bagaimana bentuk, manfaat, ancaman, dan upaya menghadapinya, kita akan bahas sama-sama. Contohnya misalnya pesawat terbang. Dengan transportasi, kita mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cepat, atau mobilitas manusia itu menjadi tinggi. Namun ada pula ancamannya, diantaranya alat transportasi lokal bisa jadi tersisih. Atau yang berikutnya adalah pencemaran lingkungan akibat dari gas buang dari alat-alat transportasi tadi. Bagaimana upaya menghadapinya? Yang diantaranya adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, dan menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Dan itu tadi anak-anak seluruh konsep yang akan kita pelajari hari ini. Diantaranya ada pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi dari mulai adanya manfaatnya, ancamannya, sampai bagaimana sih upaya menghadapinya. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran ini. Setelah ini kalian kerjakan kuisnya di laman Schoology. Pak Roni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.